Berarti nih kalau di hati ayam ini cocoknya diisi buat orang dagang hati Ya, ayam. ayam dah udah kali nggak tahu dah gua dah. Jamrut maksudnya jamrut penyanyi. Kan di Jamrut Batu nih lagi ngomongin lagi lagi penyanyi. Harus ini batu jamrut dong begitu biar lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Akik Nusantara. Salam sehat, salam satu hobi. Teman-teman sekalian, ini kebetulan pada hari ini saya ada acara gathering keluarga dan ini berkumpul dengan ponakan-ponakan nih yang dari Cipondoh. Beliau ini keluarga besarnya Sultan Cipondoh ya. Kebetulan bapaknya tidak sempat ikut karena ada halangan. Nah, ini ponakan-ponakan yang pada datang. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini ada beberapa yang pengen ditanyakan nih sama ponakan-ponakan nih yang berhubungan dengan batu. Oh ya gini teman-teman, ini konten pada hari ini kita ibarat kata sih kalau kita sebut ya debat kusir lah, artinya ngobrol-ngobrol ngalor ngidul aja, bukan hal yang formal, bukan hal yang istilahnya serius, kita nyantai. Ya mudah-mudahan bila mana ada nanti kata-kata yang kurang enak itu jangan dianggap sama teman-teman, karena masing-masing individu kita mempunyai pendapat atau opini masing-masing. Mungkin untuk lebih lanjutnya saya silahkan nih ponakan nih. Nih Om Deden nih. Apa nih obrolannya nih, kita ngobrolin batu nih ya, tentang batu. Batu. Nih dari Bang Alan nih, ada nih ponakan juga nih. Jadi begini Mang, kalau ngobrolin soal batu kan banyak beberapa orang yang punya pengalaman beda-beda Ya. tentang batu ya kan, terus penilaian masalah batu juga orang beda-beda pendapatnya. Ada yang orang percaya nih Mang, ada yang percaya dengan batu itu tidak berhodam. Nah, ada juga orang yang percaya dengan batu Yang berhodam. Nah, kalau bicara tentang batu yang berhodam, bagaimana nih menurut Mamang sendiri nih tentang batu yang berhodam nih? Kira-kira pendapatnya apa? Percaya apa enggak nih tentang batu yang berhodam nih, Mang? Gini ya Aden, ini sebenarnya pertanyaan berat banget ini pertanyaan. Wah, emang harus berat pertanyaan kalau agak berat. Kalau enteng namanya pertanyaan orang SD. Ini pertanyaan sensitif. Artinya Iya, memang betul. antara pro dan kontra. Betul. Jadi ini mah pendapat ini nih Pribadi dah ya. Akik Nusantara nih, Iya. pendapat channel Akik Nusantara secara pribadi ya, bukan secara umum. Jadi kalau bicara hodam ya mungkin yang perlu kita bahas dulu mungkin ya ini arti hodam sendiri Den. Ya. Hodam itu secara etimologi dari bahasa Arab yang artinya pembantu. Itu hodam. Ya, pembantu. Hodam bisa juga diartikan dia dengan makhluk halus. Sebangsa jin dah ya. Sebangsa jin gitu. atau iblis mungkin atau setan. Nah, cuma alih bahasanya aja yang berbeda. Betul. Nah, jadi itu orang ada yang nyebutnya hodam. Nah, itu dari itu dulu. Nah, terus masalah makhluk halus itu sebenarnya mungkin sama dengan identik itu tadi setan atau jin, dan dia itu biasanya kalau zaman orang kepercayaan orang-orang kita terdahulu Zaman dulu ada yang disebut kepercayaan animisme dinamisme. Karena waktu itu di kita nih sebelum agama Hindu Buddha datang atau yang terakhir Islam datang juga memang orang-orang kita nih udah percaya kepada animisme dinamisme. Nah, kebiasaannya yang disebut makhluk halus itu dan dia menempati seperti batu. Makanya orang nenek moyang kita nih percaya dengan batu nih. Kadang-kadang batu ada penunggunya. Terus ada benda pusaka semacam keris. Nah, terus ada juga semacam apalagi tuh Patung-patung dah ya. Atau pohon besar gitu kan. Ya. Karena memang itu identiknya Dengan makhluk halus. Ya, semacam batu tadi memang batu manusia dengan batu itu dan mungkin ada kecenderungan persamaan. Batu itu melambangkan kemegahan, kegagahan, kokoh,
termasuk juga barangkali di situ ada unsur karismatik. ada unsur besi, ada unsur kayu. Nah, makhluk halus senang dengan itu. Jadi sekecil apapun celah seperti ada yang di batu tuh dia bisa menempati dan dia bisa tinggal di situ. Sama manusia juga sama. Nah, kita pengen punya rumah megah nih, gagah, ya kan? Kita menempati satu ruangan kosong gitu kan. Nah, di situ ada apa di sekeliling kita? Oh, rumah si anu megah banget, bagus banget, terbuat dari apa? Biasanya orang kalau rumahnya megah kan dari batu. Dari batu, iya. Iya. Tapi ada juga mang lo dari bilik ada rumah bilik Dari megah. bilik kan kagak megah. Orang kita juga kalau nempati rumah bilik kan orang nggak punya kebanggaan tersendiri, Iya, atau nggak woh lah istilahnya. Nah, sama dengan makhluk halus juga begitu, dia tinggal di batu. Karena batu itu merasa ya gagah, kuat, kokoh gitu kan. Nah, dia senang itu seolah-olah gedung itu bagi dia, itu rumah dia gedung. Tempat dia. Ini dah sama kayak manusia. Gedung. Nah, begitu juga di besi, di keris sepertinya nih gitu kan. Ada makhluk halus menempati keris. Nah, sama manusia juga sama, kalau pengen rumahnya kokoh katanya kan ada unsur besinya. Tihangnya apa pakai besi. Nah, terus kalau misalkan ada nih orang ya silaturahmi, misalkan dia datang nih. Silaturahmi datang ke rumah sepuh lah misalkan gitu. Orang sepuh bisa dikatakan dia orang alim atau ahli dalam bidang tentang gaib nih. Orang datang ke situ terus dapat oleh-oleh nih mang nih. Ya, berupa batu lah misalkan begitu, berupa batu misalkan. Karena saya sendiri pernah ada pengalaman tentang batu yang dikasih dikasih dari kiai. Entah itu dia sih memang waktu ngasih nggak ada obrolan ini batu buat ini pokoknya suruh pakai aja begitu. Nah, itu bagaimana tuh mang tuh kalau masalah begitu tuh? Kan kita balik lagi ke masalah kepercayaan, Nen. Kepercayaan. Kayu pohon besar aja kalau kita percaya dia pasti ada penunggunya, keluar penunggunya. Sama dengan batu juga sama. Pada dasarnya Mamang nih pengalaman nih ribuan punya batu koleksi nih gitu kan. Pada dasarnya kalau mau Mamang percaya, Mamang juga seringkali dipaksa untuk percaya dengan apa tapi namanya dengan batu. percaya. Nggak mau. Karena beberapa kali pengalaman itu banyak batu yang hilang lah, balik lagi lah, ketemu lagi gitu kan. Itu ada beberapa batu yang begitu. Nah, sekarang kenapa Mamang nggak percaya dengan makhluk halus yang ini, yang menempati keris, benda pusaka atau batu? Karena kalau kita lihat tarik lagi ke belakang gitu kan ya, apalagi ini sejarah gitu, sejarah Islam itu Mamang mengulik sejarahnya seperti kehebatannya Rasulullah dengan pedangnya, Sayyidina Ali dengan pedangnya, Abu Bakar juga dengan pedangnya, apalagi Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu sampai dapat julukan Saifullah, saking hebatnya. Itu yang namanya pedangnya tidak pernah diekspor bahwa pedangnya itu ada makhluk halusnya. Malah di konon diceritakan sekali tebas itu prajurit 5 den langsung putus, meninggal langsung putus, sampai pedang musuhnya aja bisa patah itu dengan pedangnya Khalid bin Walid. Kalau itu kan istilahnya orang yang diberikan kemampuan hal seperti itu kan termasuk orang-orang pilihan. Ya, bagaimana kalau misalkan artinya begini, kan, artinya begini ya. Itu memang Islam tidak mengajarkan kita itu untuk percaya dengan makhluk halus. Lah, bukannya disuruh artinya percaya, gini, keberadaannya kita boleh percaya, ya kan, tapi tidak mengabdi. Karena Khodam sendiri kita bilang tadi, Khodam itu terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia dia pembantu. Orang yang ngebantu kita. Tuannya. Ya kan? Makanya dia jualan itu harus dikasih, istilahnya ada yang dikasih minyak wangi atau bunga-bungahan, ada yang dipandiin segala macam, semacam benda-benda pusaka supaya dia betah. Itu batu banyak bener, itu batu apaan aja tuh? Ini kebetulan saya bawa dari rumah ini, Den. Sengaja dibawa nih. Oh, mau diunjukin ponakan. Mau dibagi nih. Yang dibagi kali. Enggak, ini enggak ada yang dibagi nih. Ada yang dijual, ada yang dibagi. Ini kan menurut kepercayaan orang nih, macam-macam batu combong nih kan katanya sih suka ada penghuninya nih. Oh, ada khodamnya. Khodam. Ya, terus juga jenis-jenis batu lain, tapi ini saya nggak semua sih bawa, cuma sebagian aja. Ini juga ada yang disebut badar asam, orang juga banyak yang percaya juga kalau badar asam katanya bisa ditempati Khodam. Terus ini ada ati ayam. Nah, ini ada naga suwi dari Kelawing nih, dari Purbalingga. Terus ini ada badar besi dari Kebumen. Dan ini ada batu mane gajah nih dari Sragen. Nah, ini sisanya batu combong. Nah, ini bagi Mamang, Den, ini tidak
menjadi apa-apa dan tidak dijadikan apa-apa. Betul. Hanya sekedar koleksi kalau memang kita pandang ini batu gitu. Kali kita memandang dengan keindahannya. Karena kita tidak percaya dengan itu, tapi mungkin bagi orang yang percaya ini diisi nih. Nah ini pada bolong begini mau sengaja Ya, dibolong. ini kan memang batu comong, memang alamiah dia memang dari alamnya jadi kita emang ngambil dari alamnya dia iya. memang bolong begitu. Dibolongin pakai apa sama kita ginian? Iya kali di bornya. bor apa Sungguh bagaimana salah. gitu namanya orang. Ya. Ini kan memang batu ini berbagai ada perwakilan jenisnya ini rata-rata dari Pulau Jawa semua nih ya. Sumatera juga ada Sumatera ada ini. ya? Kalau Jadi- ini Sumatera ini jenisnya Sumatera Ya, ini. jadi begini Mang, kalau saya lihat, ini kan kita kan termasuk orang Jawa ya. Orang Jawa itu kan identik dengan klinik Mang ya. Ya. Jadi klinik-klinik ini mungkin udah terjadi Ribuan tahun, ya. ribuan Cuma kan tahun. sebagai sekarang ya, kalau kita lihat batu itu kan contoh ya, kita contohkan dulu Bacan ya. Bacan itu kan mulai tenar atau laris ketika Bapak Presiden kita SBY memakai. Ya. Nah, tapi kan pada waktu itu waktu masyarakat berlomba-lomba tuh Mang ya. Berlomba-lomba hampir 1 tahun atau 2 tahun ya Den ya. 2 tahun. 2 tahun ya, hampir jadi gila sebutannya apa? Sebutannya Demam batu. Demam batu. Nah, ini bagaimana nih kira-kira Mang? Jadi ini ada orang yang masyarakat, ini ada yang fenomena nih Mang nih. Ada ketika mereka melihat fenomena wah batu ini Bacan, padahal itu kan kita lihat Bacan itu kan ada kepulauannya di Maluku Ya, Utara. itu biasa-biasa saja Biasa. lah Tapi batu. ketika dipakai kemungkinan menurut analisis saya, analisis ya perkiraan saya, karena kita konsep orang Jawa itu klinik, ketika dibawa pakai presiden obat ini ada pengasihnya nih Mang. Ini kan Ada berhubungan- pengaruhnya lah ya, ada pengasih. pengaruhnya. Jadi kan sebenarnya kata Dena ada apa tadi hodam ya. Hodam. Jadi kata hodam kalau kita kan mungkin kalau itu kan pengasih lah bahasanya kan, kalau hodam mah kalau pengasih itu kan di bawah hodam. Jadi istilah-istilah ini kan kemungkinan di kita ini ya di masyarakat Jawa pada umumnya kan hal-hal ini kemungkinan sudah menjadi apa ya? Tradisi kebiasaan. Santapan sehari-hari atau Ya. segini lu pakai laki-laki pakai begini dong biar kelihatannya gagah kan gitu kan. Nah, ini dari segi batu akik Nusantara nih gimana nih ketika ada seseorang public figure ketika batu itu Menggunakan batu yang biasa yang tadinya biasa, kita anggap ya, nggak biasa, kenal, tiba-tiba menjadi jadi wah, kenal. terus harganya menjadi gila nih Mang. Ini menurut akik Nusantara gimana nih, apakah ada unsur karena ada yang memakai orang pejabat jadi wah, tapi ketika udah enggak turun lagi nih, gimana fenomena ini Mang? Satu gini ya, dan itu yang namanya public figure ini. Nih Raffi Ahmad aja nih sepertinya nih beli sepatu nih diluakan nih. Dia pakai. Itu jadi hebat itu. Ya ganteng aja udah. Jadi ganteng dah. Ya Karena dia rapi. public figure, orang nggak mungkin tuh beli sepatu dia diluakan atau katanya sepatu bekas kan nggak mungkin. Betul. Sama. Jadi kayak Bacan juga pada dasarnya sih mungkin sama juga kualitasnya dengan batu-batu lain yang ada di Indonesia nih macam di Bengkulu gitu, Ya. batu Rafflesia, batu Pacitan juga nggak kalah. Cuma kan begini yang jadi kelebihannya karena dia dipakainya sama SBY nih Bacan nih. Oh si Bacan tadi karena bagi dipakai sama bagi SBY Mamang jadinya sendiri Bacan nggak bagus. istimewa. Biasa-biasa saja karena Satu. Mamang memang jadi orang tidak tergiring oleh isu atau permainan-permainan yang ada orang di dalam nih. Ini kan juga ada unsur bisnisnya. Fenomena itu memang kelihatannya memang kayak contoh Hotman Paris ya, Hotman Paris. Hotman itu kan kadang-kadang memakai apa atribut-atribut batu-batu yang kita lihat Mewah lah ya. Yang jenis permata. permata. Ya, sebenarnya itu kadang-kadang di Indonesia itu kan kalau Bacan dikelompokkan ke dalam permata atau masih akik nih kalau terlihat. Ini kan kadang-kadang juga orang, ini pendapat saya pribadi ya. Sebenarnya mah gini, orang kadang-kadang jamrut nih. Atau Jamrut maksudnya jamrut penyanyi. kan jamrut batu nih lagi ngomongin lagi penyanyi. Harus ini batu jamrut dong begitu biar lengkap. Nih, sejenis Takutnya batu jamrut, jamrut penyanyi. atau sapir, Ah. atau ruby. Yang terkenal kan dari Siam nih, ruby. Ruby. Ini sebenarnya mah dia bukan jenis batu akik Den. Sebetulnya. Bukan, dia jenisnya masuknya ke permata. Oh. Karena dinilai dari segi apa kualitas kekerasannya, kandungan yang ada di dalam, bahannya susah, dapetinnya jarang, barangnya jarang. Nah itu jenisnya masuk ke permata, dia bukan batu akik. Batu mewah lah ya kalau permata. Kalau mah zaman sebutannya. kita dulu nih, zaman Mamang nih tahun 80-an yang nanya disebut batu akik itu batu aki-aki, asalnya dari engkong-engkong nih yang biasa pada pakai. Makanya namanya aki. Batu akik. Oh, jadi kongkong Mang. Nah, ya tapi sekarang kan orang udah lain berbeda ininya ya kan. Iya, saya sendiri juga pakai situ. Iya kan. Nah kayak ini sepertinya ini jenisnya permata nih, sepertinya batu luar gitu. Orang bilangnya batu akik, padahal mah bukan karena dia udah tergolong kelasnya Di permata. permata. Nah yang disebut batu akik ini batu-batu lokal kita nih yang kualitasnya istilahnya di bawah lah, kekerasannya juga dia bisa di bawah 7 mos. Berarti korundum. Nah, korundum itu udah tingkatan di atas, dia 9
maksudnya udah kekerasannya. Korundum itu udah jenis permata dia, bukan ya? bukan Berarti batu kita. Ruby Sapir juga termasuk korundum dah. Korundum. Nah, ruby, sapir udah masuk korundum dia. Tapi Berarti kalau saya batu perhatikan nih mewah Bang ya, ya, mohon batu maaf nih mewah. Bang ya. Ini kalau di kalangan anak muda kayaknya begini kayaknya kurang apa ya? Nah, itu mah kan namanya juga koleksi, itu mah boleh nemu kita kan, Ya. buat dijadiin batu aja. Kan kalau udah. anak-anak muda itu kan kira-kira memakai batu kayak punya Deden, artinya yang kelihatannya simple dan cantik. Iya, gitu, manis katanya. dah. Manis lah. Kalau Orangnya kita lihat makin ya, juga sama kalau- manis. Kalau kita lihat ini kan kayak macam apa nih tadi apa ati ayam apa kelawing ya? Nogoswi atau kelawing ya? Nah, ini kalau ati ayam lah nih, biasanya orang-orang kepercayaan ati ayam itu kan dia warnanya memang seperti ati ayam deh nih. Filosofinya gitu kan, ati ayam nih semua orang pasti suka kan sama ati ayam. Hati ampela doyannya rasanya. Nah, ampela kan nama ini kan merahnya hampir sama nih. Sama, ya. Nah, ini orang dulu begitu dan orang senang semua dengan ati ayam, pokoknya doyan aja semua Iya, gitu kan. Nah gitu. Jadi lantas orang nih kalau pedagang katanya pakai batu ati ayam nih biar dagangannya laris nih karena orang suka semua. begitu. Iya, Berarti jadi Bang, seolah-olah Bang, berarti itu hubungannya dengan- klinik. Klinik dong klinik berarti. Ini kan kata orang nih. Iya. Berarti kan Ini istilahnya orang alasan katanya kalau batu yang ada hodamnya atau yang dipercaya ada hodamnya kan semacam Ada itu. diisi dah ya, ada isiannya Ah, gitu ya. semacam begitu. Nah, kalau combong biasanya identiknya kan orang buat perempuan nih. Oh, berarti maksudnya batu-batu tuh kalau misalkan kayak combong nih ya, kayak batu combong orang identik kalau batu combong mah untuk pengasihan. pengasihan. Oh, berarti ada kecocokan. Iya, kayak Jadi lagu kalau- Jaja Miharja kan ada tuh lagu buat batu combong tuh Apa tuh? ada. Apaan jajami aja? Iya kan lu kagak demen sama gue ntar gue ini dah gue pelet nih pakai batu combong ada Oh begitu. lagunya tuh, Jaja Miharja tuh. Berarti kalau batu combong mah cocoknya emang buat pengasihan. Buat perempuan Buat biasanya. perempuan. Nah, kalau buat dagang, Nah, buat dagang semacam ini tadi. oh yang Hati hati ayam. Nah, Berarti ini terus- kalau di hati ayam ini cocoknya diisi buat orang dagang hati Ya, hati ayam. ayam dah udah kali nggak tahu dah gue dah. Nih, Tadi ini kan- badan asem. Nah secara ini Bang, secara apa ya Akik Nusantara setuju nggak itu setiap orang yang bawa batu itu ada hodamnya? Setuju Ya, nggak nih? artinya bisa diisi dan bisa Setuju nggak nih bermanfaat. buat begitu. Nih, pandangan Akik Nusantara nih? Nih sekarang gini, ya. Ya bisa setuju atau enggak gini? Gua punya batu di rumah nih, Ya. 1000. Ya, Udah jangan 1000 yang ada hodamnya 500 biji aja. ya. Batu di rumah gue yang ada hodamnya. Hmm. Nah, sedangkan yang namanya hodam itu kan ada isinya di dalam nih makhluk halus nih. Iya. Dia perlu dikasih minyak wangi Den. Kadang-kadang ada yang perlu di biar manjur mah nih, ada yang diwirid lah. Iya. Ada yang dipuasain lah. Hmm. Nah, katanya 500 ada yang ada isinya. Itu gimana gue ngurusinnya punya anak 500, harus Oh, berarti- mandiin, harus kasih minyak wangi. Berarti artinya dari Akik Nusantara nggak percaya dah. Maksudnya kalau soal- gue begitu, gue sama dengan pengabdi setan dong. Oh iya, berarti nggak Gue percaya nih. nggak mau, gue dikatain jadi pengabdi setan karena juga gue punya Artinya agama, begini, agama gue Bang. tidak mengajarkan itu. Artinya begini Bang, pertanyaan itu setuju Pak? Nggak setuju? itu, Tidak Bang? setuju. Tidak setuju. Saya secara Jadi pribadi. Akik Nusantara tidak setuju bahwa untuk pokoknya repot lah pokoknya gitu ya. Ya sekarang gini ya, ini kita harus cerdas belajar sejarah Den. Kan kita bilang tadi hebatnya pedang Sayyidina Ali, hebatnya pedang Rasulullah, hebatnya pedang Khalid bin Walid itu tidak pernah diiringi dengan kesaktian atau dia ada makhluk halus atau penunggunya. Quran, hadis semua tidak pernah mengajarkan bahwa kita ini harus bersekutu atau percaya kepada iblis. Keberadaannya kita boleh percaya tapi kita tidak boleh mengabdi. Berteman pun Oh iya tidak dong, boleh. kalau masalah itu mah. Kayak tadi pedang Sayyidina Ali, karena dipakainya sama Sayyidina Ali, maka pedang itu jadi hebat. Bukan hebat, bukan karena ada kliniknya hebatnya. Iya, bukan karena ada klinik, karena Bukan si ada. pemakainya. Karena si pemakainya memang dia ahli berpedang, Ah, ya kan? maka Ahli bisa strategi jadi hebat. perang, kualitas pedang yang dia pakai itu beda dengan prajurit biasa. Oh kayak ini juga nih, misalkan nih batu nih combong nih ya. Misalkan batu combong ini kan emang identik untuk pengasihan. Kalau dipakainya sama orang ganteng mungkin ada pengaruhnya ya. Apalagi itu Lah, mah kalau- jangan dikata, apalagi lu banyak Kalau dipakai sama orang jelek, ngaruh nggak nih? belum tentu juga kan. Ulah Berarti lagi. bener sih kalau begitu masuk akal juga. Jadi Akik Nusantara nih kurang nggak setuju nih ya? Nggak setuju. Nggak setuju. Nah sekarang kita balik lagi lah ke sejarah Indonesia. Kita tahu sejarah keris Empu Gandring. Keris Empu Gandring itu kan diisi ada makhluk halusnya, ada hodamnya dan ada penunggunya. Ya diisi misalnya. Manusia kalau udah kita bersekutu dengan setan itu malapetaka yang terjadi Dan. Ya semacam tadi kan Empu Gandring kutukannya sampai berapa 7 orang yang harus meninggal kan. Ya. Kita tarik lagi ke Prabu Siliwangi nih, zaman-zaman Hindu gitu kan. Prabu Siliwangi hebat dengan hodamnya, dia 2 ekor macan gitu, satu macan putih, yang satu macan
apa kuning itu belang. Nah, dan dengan kemudian dengan apa namanya dua senjata kerisnya itu yang disebut kujang. Kujang. Nah, jadi hebat kan Prabu Siliwangi. Ah, Itu. Nah, kemudian juga kita sejarah Islamnya nih, kerajaan Islam Demak juga, dan yang setahu Mamang itu ada cucunya Raden Patah, apa namanya, Arya Panangsang. Itu dia menggunakan keris yang disebut setan kober. setan kober. Bibinya itu Ratu Kalinyakmat. Nah, dia menggunakan tombak Kiai Pleret. Yang terjadi apa? Selalu dalam sejarah Indonesia itu yang ditonjolkan unsur-unsur mistik, kekuatan-kekuatan di luar manusia. Karena memang kita kembali lagi ini budaya, budaya dari zaman nenek moyang kita kayak begitu. Karena opini itu, jadi masyarakat berpendapat bahwa setiap benda yang digunakan oleh orang-orang berpengaruh dianggap benda itu memiliki kemampuan, kemampuan. Gitu. Padahal memang Padahal dia punya aura, kata semacam sama aja begini, orang katanya ada makam keramat nih. Itu kan orang datang berjarak ke situ. Kan? Apa juga begini kali mungkin buat nakut-nakutin. Pada waktu itu biar anak rakyat pada takut sama saya gitu, bisa bikin wah ada gini pada takut. Sebenarnya gimmick gini lah sih, ya, di gimmick-gimmick ini ya gitu. kita balik ke sejarah animisme, dinamisme sebelum Hindu Buddha datang atau Islam datang, dan pada dasarnya manusia itu harmonisasi dengan alam. Saking dia pengen kalau hasil panen bagus gitu kan, atau nelayan ikannya banyak apa, tapi kan dia nggak punya agama dan nggak punya ini, dia selalu mencari tuh. Iya, belum adanya agama ya. Ya, belum, selalu mencari buat keselamatan. Orang pengen selamat nih supaya Gunung Merapi nggak meletus, orang datang ke sana bikin sajen gitu kan. Nah, nelayan biar selamat dapat ikannya banyak, orang ada yang disebut larung laut. Ya semacam begitu. Nah, tapi seharusnya nih orang semacam kita kalau memang Islam udah datang, nah itu harusnya udah Harus semacam itu ya, harus dikikis. harus dihilangkan. Karena dari zaman Rasulullah sampai perang salib aja itu panglima perangnya Salahuddin Al-Ayyubi kan luar biasa hebatnya, itu cukup disegani tuh sama orang Bani Israel kayak sama orang-orang Eropa gitu. Perangnya waktu itu salib sama orang Eropa tidak pernah menunjukkan bahwa kehebatan pedangnya si Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi karena itu, memang si pemiliknya aja. Dia kekuatannya cuma itu tadi. Takbir tadi, Allahu Akbar, dia yang dia junjung tinggi itu Quran. Nah, kita kemarin ya kan Ratu Kalinyakmat perang dengan Arya Penangsang kan yang jadi petaka, Kalau kita percaya dengan hal-hal mistik begitu, selalu yang terjadi petaka. Ya kan, jadi kita juga sebenarnya sendiri. Ngobrol-ngobrol begini nggak ada kopinya, petaka juga ya. Sama juga nih, kagak ada. Ngobrol doang nggak ada kopinya, kayaknya nggak enak. Saya simpulkan Anak Nusantara itu buat batu satu buat pengetahuan, yang pertama seni pengetahuan, dan perhiasan lah ya. silaturahim. Perhiasan. Jadi orang gemar batu sama juga dan dengan orang gemar tanaman. Nah, gemar juga orang dengan ikan nih, biasanya kan gitu. Jadi bagi saya pribadi, batu itu senang dengan batu. Satu, memang kekayaan Indonesia, kekayaan kita, karena ya salah satu batu itu sumber yang tidak bisa diperbaharui dia. Iya. Ya artinya kalau memang udah habis diambilin orang atau dibawa keluar juga kita selesai, kita nggak punya apa-apa lagi tentang kekayaan alamnya. Mang, ini kalau begini kan Dan pernah lihat nih ya koleksinya Mamang no di rumah, di etalase penuh. Itu dari sekian banyaknya batu, ribuan lah ya. Ini ada yang satu yang paling mencolok ini. Pandan merah. Nah, itu pandan merah. Nah, itu bagaimana? Soalnya itu pandan merah emang dari sekian banyaknya batu yang Mamang punya. Ini pandan merah kayaknya punya daya tarik lah. Kalau daya tarik itu maksudnya dari sekian banyak itu nggak ada yang enak dilihat gitu. Tapi pandan merah itu dilihat enak banget itu. Satu gini, ini kan mindset orang ya, pola pikir orang. Lu kalau senang dengan warna biru pasti lu senang dengan batu yang warna biru, ya kan? Nah, kalau lu senang warna merah lu pasti ya senang dengan batu warna merah. Ini mindset sih sebenarnya sama pola. Tapi kalau batu sebenarnya begini, bukan dari warna kali. Batu itu bukan ada makhluk halusnya di dalam. Kalau Akik Nusantara jauh lebih percaya, dan kalau batu itu memang banyak mengandung mineral atau dengan sejenis macam lainnya. Jadi batu kalau tua nggak usah ada makhluk halus atau hodamnya, dia akan memancarkan sendiri sinarnya.
Oh, termasuk yang Dia akan sepandang merah itu menunjukkan tadi nih kalau tuh. ibarat perempuan mah nih gitu kan, perempuan kan kalau udah dandan pakai gincu merah, lu kan demen sama warna merah nih batu nih gitu, pakai gincu merah, pakai eyeshadow, pakai bedak gitu kan. Perempuan gimana, Den? Cakep. Cari perhatian kan? Iya. Cakep dia cari perhatian. Batu juga kalau kita pandang dia akan mengeluarkan keunggulan dia. Oh, jadi lenje. Nah, semacam sepertinya warna merah, batu akan menunjukkan kemerahan dia. Berarti kalau- warna biru akan menunjukkan kebiruannya. Berarti batu si pandan merah itu dia waktu saya lihat dia lenje sama saya, genit Nah, ya. itu secara Pengen alamiah. diminta itu berarti. Secara alamiah. Itu berarti Lu balik lagi aja ke susah gue. Itu kalau si batu ada 1000 ya. Ya, 1000-an. Kira-kira di antara 1000 itu kalau tadi Bang bilang tuh ada, karena tadi warna merah, identik merah, suka warna merah. Nah kira-kira ngomong sendiri yang paling Mamang sukai